Setiap waktu kita bernafas, menghirup udara segar, kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses udara masuk dan udara keluar? Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Organ pernapasan kedua, faring atau teka. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada wanita. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Lendir berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui batuk. Organ pernapasan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Bronkiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronkiolus bermuara ke alveolus. Organ selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen, dan bagian luar terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas.
Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Bisa dipahami ya?